Ya, sekarang kita akan membahas tentang ini chip logic dari memori. Saya akan jelaskan bagaimana sebenarnya cara kerja dari memori. Ya, nah ini contoh blok diagram memori dengan ukuran atau kapasitas sebesar 4096 bit, ya, atau bisa juga dikatakan 4 kilobit atau 512 byte. Nah, ya, jadi ini perlu diingat ya. Ini standar satuan dari memori atau rangkaian digital itu menggunakan bit. Jadi perlu diingat satuannya. Atau mungkin saya jelaskan dulu ya, itu ya. Nah, satuan dasarnya itu adalah bit. Kemudian ada juga satuan yang menyatakan byte, di mana 1 byte ini sama dengan 8 bit. Ya, jadi bisa dihitung sendiri ya. Jadi 1 byte itu adalah 8 bit. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya kilobit. Jadi kilo di sini berbeda dengan satuan-satuan besaran pieces lainnya ya, kayak kilometer, kilogram. Itu dimana itu satuannya menyatakan per 1000 atau seribunya, ya kan, 1000 kalinya. Nah, kalau di dalam sistem digital, kilo di sini tidak 1000. Jadi misalnya di sini 1 kilobit ini sama dengan 1024 bit. Nah, seperti itu ya. Jadi 1 kilobit ini sama dengan 1024 bit. Atau bisa juga 1 kilobyte ya. Maka ini adalah sama dengan 1024 byte. Nah, ya. Jadi seperti itu perhitungannya. Jadi kilo kemudian mega itu adalah kelipatan dari 1024-nya. Ya. Nah, ini adalah satuan dasar dari bilangan digital. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi ini memorinya. Nah, bagaimana ini dihitung? Kapasitas ini bagaimana cara menghitungnya? Kemarin saya sudah sampaikan persamaan sederhananya untuk menghitung kapasitas dari suatu memori, di mana kapasitas itu adalah perkalian dari 2 pangkat jumlah dari line addressnya dikalikan dengan jumlah dari line data. Jadi kapasitas C sama dengan 2 pangkat A dikali dengan N ya, dimana A ini adalah jumlah line ya pada bus alamat dan N adalah jumlah line pada bus data. Nah, ini adalah kapasitas. Jadi kalau kita lihat di sini jumlah line di sini pada bus alamat ini menunjukkan A0 sampai A9 ya. Berarti jumlahnya ada 10 ya loh, ada 10. Maka 2 pangkat 10 adalah 1024 ya, 1024. Nah, memori ini dia memori 4 bit. Jadi jumlah bus data yang dimiliki ini hanya ada 4, D0, 1, D2, D3. Jadi ada 4.
ini ya, 4. Jadi N-nya adalah 4. Jadi kapasitas dari memori ini adalah 1024 kali 4 bit atau 4096 bit. Ya. Nah, jadi itu. Jadi kapasitas memori ini dengan struktur seperti ini dia berjumlah 4096 bit. Artinya apa? Bahwa memori ini dapat menampung atau menyimpan data biner, data digital sebanyak 4096 bit. Ya. Nah, kemudian dia dikatakan memori 4 bit. Ini artinya apa? Dalam satu siklus atau siklus, baik itu write ataupun read, dia hanya dapat menyimpan atau membaca sebesar atau sebanyak 4 bit. Nah, jadi ini adalah memori 4 bit karena lebar datanya ini hanya 4 bit. Jadi dalam satu siklus write atau siklus read, dia hanya dapat menampung data sebanyak 4 bit. Nah, itu ya. Jadi di sini ada bus alamat dan bus data yang akan menentukan kapasitas dari memori. Nah, nanti bus alamat dan bus data yang ada di memori ini akan dikoneksikan secara langsung dengan bus data dan bus alamat yang ada di prosesor. Nah, kemudian di sini ada juga namanya bus kontrolnya ya. Bus kontrol. Jadi bus kontrol ini untuk mengatur perjalanan data. Apakah data itu dari luar sini, dari luar disimpan ke dalam memori, atau dari dalam memori dikeluarkan ke bus data. Nah, ini diatur oleh yang namanya ini bus control ini. Jadi di sini ada tiga buah line atau pengaturan atau signal, OE dan WE. Jadi OE ini adalah output enable, ini untuk sinyal read. Kemudian WE ini write enable ya, write ya, ini untuk write. Nah, kemudian ada lagi satu sinyal kontrol namanya CS atau chip select. Nah, ya. Jadi CS ini atau chip select ini digunakan untuk mengaktifkan memori ini. Ya. Kenapa perlu diaktifkan? Nah, karena nantinya bus alamat dan bus data ini dikoneksikan pada bus data yang ada pada prosesor. Nah, kalau seperti itu, apa tujuannya? Nah, berarti memori ini secara koneksi dia akan dihubungkan secara paralel dengan device-device yang lain, ya, yang nantinya juga akan terkoneksi pada bus yang sama pada prosesor. Nah, untuk mengidentifikasi bahwa alamat yang diberikan oleh si prosesor itu adalah milik dari memori ini, maka si prosesor harus mengaktifkan yang namanya CS, chip select. Ya. Nah, ini bagaimana cara mengaktifkannya nanti kita pelajari kembali ya. Ini ada hubungannya dengan mapping memori. Nah, nanti seperti itu. Jadi sebelum data itu diberikan kepada memori ini, maka si prosesor harus mengaktifkan chip select-nya ini agar address yang dimasukkan ini bisa diterima oleh si memori dan datanya bisa diinputkan ke dalam memori atau diambil dari memori.
itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpan data ke dalam memori? Jadi, data 4 bit ini akan disimpan di dalam sel memori ini atau array ya, array memori, karena ini kumpulan dari beberapa sel. Ada 4 dan seterusnya. Di mana masing-masing array ini yang terdiri dari 4 bit ini dia memiliki alamat yang sifatnya unik. Jadi tidak mungkin sama dari semua alamat yang ada ini ya. Jadi alamat pertama 0 ini terhubung atau bisa dikoneksikan dengan memberikan data logik pada A0 sampai A9 ya. Jadi urutan data pada A0 sampai A9 ini akan menentukan di mana data 4 bit ini akan disimpan di dalam array memori ya. Kalau jumlah data jumlah line dari bus alamatnya ada 10, maka jumlah array yang bisa tersusun di sini ini sebanyak 1024 tadi ya, ini ya, 1024. Jadi ada sebanyak 1024 lokasi untuk menyimpan data 4 bit ya, data 4 bit. Nah, bagaimana cara menentukan alokasi dari tempat data itu disimpan? Nah, ini bisa kita tentukan dengan menentukan ini, nilai dari A0 sampai A9. Jadi nilai A0 sampai A9 ini sekuensial saja ya, sekuensial saja. Misalnya seperti ini. Misalnya sebuah data kita anggap saja 1 bit C0, karena dia merupakan data diskrit ya, data biner, berarti dia hanya memiliki 2 kemungkinan nilai ya. Jadi kalau dia bilangan biner atau data biner, dia pasti hanya memiliki 2 kemungkinan nilai. Kalau dia 1 bit, maka kemungkinan nilai pertama adalah 0, kemungkinan kedua adalah 1. Ini kalau dia 1 bit. Jadi di sini ada 2 kemungkinan nilainya ya, 0 dan 1. Lalu bagaimana kalau 2 bit? Nah, misalnya 2 bit C1 C0, ada 2 bit. Nah, maka kemungkinan nilainya 0 0 ya, 0 0 selalu dimulai dari 0. Kemudian kemungkinan keduanya 0 1, kemungkinan ketiganya 1 0, kemungkinan keempatnya adalah 1 1. Nah, di sini ada 4 kombinasi logik untuk bit C0 dan C1. Nah, demikian juga seterusnya ya. Berarti kalau di sini ada 10 bit logik, 10 bit, maka kemungkinan data pada A0 sampai A9 ini sebanyak 1024 kemungkinan. Jadi itu ya. Jadi nanti datanya di sini ini seperti ini, kombinasi logic bitnya yang bisa diinputkan ke dalam A0 sampai A9. Jadi kalau dia 1 bit ada 2 kemungkinan, kalau dia 4 bit ada kalau dia 2 bit ada 4 kemungkinan, atau jumlah kemungkinannya pada bit tertentu. Ini adalah rumusnya 2
2 pangkat n ya, dimana n ini adalah jumlah bitnya. Jadi kalau di sini bitnya 1, maka 2 pangkat 1 adalah 2, ada 2 kemungkinan saja. Kalau di sini ada 2 bit, maka 2 pangkat 2 adalah 4, ada 4 kemungkinan kombinasi nilai ya, atau data. Nah, ini juga berlaku sama seperti di sini. Karena di sini ada 4 bit, maka 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi ada 16 kemungkinan pola data yang ada di D0 sampai D3. Nah, ini contohnya. Misalnya di sini A0 sampai A9 memiliki nilai biner seperti ini. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0. Nah, artinya data yang nanti yang akan diambil atau disimpan ini dialokasikan di lokasi ini. Ya. Jadi dia dialokasikan di lokasi tersebut. Nah, tentunya kita cukup kesulitan ya kalau mau menyebutkan lokasi dari suatu data di dalam memori dengan bentuk yang model bilangan biner di sini ya, terlalu panjang. 0 0 0 0 0 1 0 1 0. Nah, kemudian untuk mempersingkatnya ada sistem bilangan lain yang bisa kita gunakan yang namanya heksadesimal. Nah, ini kita bisa konversi. Nilai biner ini bisa kita konversi menjadi nilai heksadesimal atau bilangan dengan basis 16 atau radik 16. Ya. Nah, bagaimana cara konversinya? Jadi setiap 4 bit bilangan biner ini mewakili 1 bit pada bilangan heksadesimal. Ya, jadi di sini ada 10 bit. Berarti bit yang pertama A0 sampai A3 ini mewakili angka yang pertama ini. Kemudian A4 sampai A7 ini mewakili dari angka yang kedua, biner kedua, bit kedua dari heksadesimal ya. Kemudian A8 dan A9 ini diwakili oleh bit yang ketiga atau digit yang ketiga dari bilangan heksadesimal. Nah, bilangan heksadesimal ini hanya memiliki 16 nilai. Ya, heksadesimal hanya memiliki 16 nilai. Heksadesimal, yaitu nilainya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini ya. Jadi bilangan heksadesimal dia memiliki 16 bilangan, makanya disebutkan sebagai bilangan dengan basis 16. Ya. Nah, di mana 0 ini adalah kalau dalam bentuk binernya seperti ini. Kalau 1, kalau 2,
seperti ini ya. Jadi bilangan heksa dari 0 sampai F. Jadi setelah 9 dia tidak ada angka 10 ya, tapi ini diganti dengan huruf A, lafal abjad ya, A, B, C, D, E, dan F. Nah, ini mewakili bilangan biner dari 000 sampai 111. Nah, jadi kalau di sini ada 4 bit yang pertama 0000 pasti 0 ya. Ini 0. Kemudian 4 bit berikutnya 0010. 0010. Nah, ini 4 ya. Kemudian bit berikutnya 869 10. Ini ya, 101. Itu cara sederhana ya. Jadi kita bisa buat tabelnya hubungan antara bilangan heksa dengan bilangan biner. Sebenarnya juga bisa dihitung ya, tapi ini cara yang paling sederhana. Sedangkan yang di sini A0 sampai A3 1111, maka dia adalah F. Kemudian dari A4 sampai A7 1110. Kita cari di sini 1110. Nah, ini ya 11107. Kemudian yang 8 dan 9 11. Jadi 4 bit, 2 bit yang berikutnya kita anggap 0 ya. Jadi 11. Jadi 3. Atau bisa juga kita nyatakan dalam bilangan desimal ya. Bilangan desimal maka nilainya adalah 320 atau sama dengan 140 heksadesimal, atau dalam bentuk biner 0000001010. Nah, bagaimana caranya mengkonversi dari biner ke desimal? Nah, untuk mengkonversinya dari biner ke desimal, setiap biner atau bit pada deretan bilangan biner ini dia memiliki nilai bobot tertentu ya. Karena di sini ada 10 bit dari A0 sampai A9, maka dia memiliki bobot tertinggi adalah 2/9. Jadi di sini misalnya A9 ini, dimana di sini setiap bilangan, setiap bit pada susunan biner ini dia memiliki bobot. Untuk A9 ini bobotnya adalah 2/9. Nah, tak cukup. Sedangkan di sini A8 berarti 2/8. Ini 2/7.
pangkat 6 2 pangkat 5 2 pangkat 4 2 pangkat 3 2 pangkat 0. Ya, ini ya. Jadi setiap bit pada susunan bilangan biner ini memiliki pangkat, memiliki bobot. Kalau 2 pangkat 9 ini nilainya 5, 12 ya, ini 256, ini 128, ini nilainya 64, ini nilainya 32, ini 16, ini 8, ini 4, ini 2, ini 1. Nah, bagaimana cara menghitung atau mengkonversi bilangan ini menjadi bentuk desimal? Misalnya tadi di sini untuk contoh pertama 0 1 0 1 0 0 ini ya. Rumusnya kita jumlahkan nilai dari bilangan biner ini dikalikan dengan bobotnya, atau kalau dalam bentuk persamaan matematis, ya apa ya, dalam bentuk matematis N sama dengan sigma A I dikali dengan 2 pangkat I, dimana I ini sama dengan 0 sampai dengan N. Nah, ini ya. Dimana N ini adalah bilangan desimalnya. Jadi sigma A pangkat I ini menunjukkan nilai dari bit ya, dari bit ke I dikalikan dengan 2 pangkat I. Ini menunjukkan bobot yang tadi ya. Jadi misalnya di sini ada A0 sampai A9, maka di sini I sama dengan 0 sampai dengan 9.
Jadi di sini N sama dengan sigma I sama dengan 0 A pangkat I AI dikali dengan 2 pangkat I. I nya sampai 9. Ya, seperti ini ya. Jadi untuk menghitung nilai binernya, nilai desimalnya menggunakan persamaan tadi. Jadi ini kita bisa hitung di sini. Di sini 0 dikali dengan 512. Di sini 1 dikali 256. Berikutnya ini 0 dikali dengan 128. Di sini 6 1 dikali dengan 64. Kemudian di sini A5 0 dikali dengan 32. Ini 0 dikali dengan 16. Kemudian 8 atau 0 dikali dengan 8. 0 dikali dengan 4. 0 dikali dengan 2. 0 dikali dengan 1. Di sini pasti yang dapat hasil adalah yang dikalikan selain 0 ya. Kalau ini pasti 0. Ini 256. Berarti di sini ada hasilnya 256. Kemudian ini 0, ini 64. Ada hasilnya 64. Di sini 0, ini 0 0 0 0 0. Maka bilangan desimalnya sama dengan 256 ditambah 64. Atau kalau mau bentuk lengkap, N sama dengan 0 tambah 256 ditambah 0 ditambah 64 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 seperti ini ya. Hasilnya 256 ditambah 64 320. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi nanti data yang akan disimpan atau akan diambil dari lokasi ini, dari lokasi ke 320 di dalam memory cell ini ya, dari memory cell. Yang kedua, contoh kedua ini diambil dari lokasi 895 dari memory cell. Nah, bagaimana caranya data itu disimpan atau data itu diambil? Jadi di situ tadi ada 3 buah bus kendali, CS, OE, dan WE ya. Jadi kalau untuk read cycle, sinyal yang digunakan adalah OE, output enable. Nah, sebelum sinyal OE ini diberikan, chip select ini harus diaktifkan ya.
chip select ini harus diaktifkan. Nah, cara mengaktifkannya dengan memberikan logic high pada pin chip select. Ini logic high. Setelah itu baru pin OE atau kaki OE atau line OE ini diberikan juga logic high. Nah, pada kondisi ini nantinya data itu akan muncul di dalam bus data. Ya, karena ini proses read, berarti data itu diambil dari dalam memori, kemudian dikeluarkan ke bus data. Nah, ada juga variasi lain. Jadi kalau sinyalnya seperti ini, ya, seperti ini, CS, OE, WE, ini artinya sinyal ini akan aktif pada kondisi high. Ya, ini. Jadi dia aktifnya saat diberi logika high. Nah, ada juga pin kontrol yang menyatakan seperti ini. Ada tanda not. Ini tanda not namanya. Jadi bukan atau CS not, OE not, WE not. Nah, kalau dia tandanya seperti ini, artinya apa? Sinyal kendali ini dia memiliki sifat yang namanya active low. Jadi untuk mengaktifkannya justru dia harus diberi sinyal logic 0. Nah, jadi sama prosesnya. Jadi sebelum read cycle itu terlaksana, maka pin CS ini harus diaktifkan dulu ya. Bisa pakai high atau bisa juga pakai low, yang aktif low. Nah, kemudian baru sinyal OE-nya ini diberikan. Nah, setelah OE ini diberikan, maka data ini akan keluar di bus data. Nah, ini untuk proses read cycle-nya. Read cycle sama ya. Jadi read cycle hampir sama, hanya saja yang diaktifkannya adalah sinyal WE. Keduanya sama-sama melibatkan chip select ya. Jadi chip select ini sebelum sinyal WE atau OE ini diaktifkan, ini harus diberi atau harus diaktifkan terlebih dahulu ya. Jadi sinyal CS diaktifkan terlebih dahulu, kemudian baru sinyal WE diberikan. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka data yang ada di dalam bus data akan disimpan ke dalam memori. Yang tentunya alamatnya atau lokasinya ditunjukkan dengan logic bit yang ada di bus address-nya ya. Nah, ini sama kayak tadi. Ini untuk yang active low. Jadi kalau dia active low, yang diaktifkan adalah WE-nya. Jadi WE-nya harus diberi logic 0. Sedangkan OE-nya di sini tidak aktif atau berada pada logic 0 untuk active high atau berada pada logic high untuk yang active low. Nah, ini adalah chip logiknya untuk memori RAM dan ROM ya. Jadi kurang lebih hampir sama antara RAM dan ROM. Hanya saja kalau di ROM ada sebagian ROM yang hanya bersifat read saja ya. Ada juga sebagian ROM yang bisa kedua-duanya. Jadi sama kayak RAM. Nah, sekarang kita akan membahas tentang RAM modul. Jadi RAM modul ini biasanya digunakan untuk menambah kapasitas dari memori, ya kan? Jadi beberapa chip memori nanti dihubungkan dengan koneksi tertentu, sehingga nanti keseluruhan kapasitasnya adalah total dari semua chip yang digunakan. Jadi misalnya kita memiliki memori tadi 4096 bit. Nah, kalau kita gabungkan dengan memori yang sama dengan jumlah ada 2, maka kita akan memiliki kapasitas yang 2 kali dari kapasitas memori tersebut atau penjumlahannya ya.
4096 mungkin jadi 9000 9000-an ya, 9000-an bit kalau ada dua misalnya seperti itu. Nah, RAM modul ini biasa digunakan di dalam piranti-piranti komputer ya. Jadi setiap komputer yang didesain itu memiliki konstruksi RAM modul yang berbeda-beda. Contohnya, pada teknologi RAM modul yang digunakan pada PC berbasis x86. Ya, jadi di sini dulu waktu pertama kali keluar atau generasi pertama ada yang namanya SDRAM, Synchronous Dynamic RAM. Kenapa dinamakan sinkronus? Karena pertukaran data dengan prosesor ini disinkronkan terhadap kecepatan clock dari bus interkoneksi prosesor. Ya, dimana clock itu adalah signal persegi atau continuous yang diperlukan prosesor untuk bekerja ya. Jadi di sini ini bentuknya sinyalnya, sinyal clock. Nah, sinyal clock ini menentukan kecepatan si prosesor. Jadi dalam sinyal clock ini dia memiliki karakteristik yang namanya time period ya. Nanti dari time period ini kita bisa hitung berapa frekuensi dari clocknya. Misalnya periode signal clocknya ini dilambangkan dengan T ya, periode ini sebesar 0,01 detik. Maka frekuensi dari sinyal ini sama dengan 1/T atau sama dengan 1 dibagi 0,01 detik, sama dengan berapa? 100 Hz. Nah, ini satuannya ya, 100 Hz. Kita cek dulu. Ya, 100 Hz. Nah, satuan frekuensi ini biasanya kita sering tahu di prosesor-prosesor. Kayak misalnya prosesor Pentium 4 frekuensinya 3 GHz atau 3 MHz dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan kecepatan dari sinyal clock ini ya. Semakin cepat atau semakin kecil nilai dari time periodenya, maka si prosesor tersebut kerjanya semakin cepat juga. Karena setiap detak clock ini menentukan proses yang bisa dilakukan oleh si prosesor. Ya, jadi itu ya sinyal clock, pembahasan sebentar. Nah, Synchronous Dynamic RAM, pertukaran data prosesor ini disinkronkan terhadap kecepatan bus interkoneksi prosesornya. Nah, ini modul dari SDRAM. Jadi beberapa memori ini digabungkan secara paralel untuk membentuk kapasitas yang lebih besar. Ini gambar untuk memori modul sebesar 256 MB, megabit ya, megabit aja. Jadi masih sama caranya. Di sini ada namanya bus address, ada namanya bus
bus data, ya ada namanya sinyal kendalinya, ada CS, ada WE, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian teknologi yang berikutnya muncul lagi namanya Double Data Rate Dynamic RAM atau DDR, di mana pertukaran data ini terjadi pada kondisi rising dan falling dari signal clock, sehingga proses atau proses pembacaan atau proses penulisan ini jadi lebih cepat lagi, berbeda dengan SDRAM. Jadi kalau SDRAM, proses baca atau tulis ini terjadi pada satu kondisi signal, bisa dari high ke low dari sinyal clocknya atau disebut rising again ya, atau bisa juga dari high ke low atau falling again ya. Salah satu saja ini untuk yang synchronous dynamic RAM. Tetapi kalau untuk yang DDR, proses baca atau tulis ini bisa terjadi di dua kondisi ini, rising low ke high atau falling high ke low. Nah, sehingga kecepatan dari memori DDR ini jadi lebih cepat. Transfer rate namanya ya. Kecepatan transfer datanya jadi lebih cepat. Nah, kemudian dari DDR terus berkembang ya. Ada DDR2, DDR3 sampai DDR4. Yang mana di sini kita lihat sini, kecepatan dari memori ini tidak banyak berubah. Tetapi kecepatan dari transfer datanya setiap generasi DDR ini selalu mengalami peningkatan. Ya, dari awalnya 100 sampai 150 Mbps megabit per second ya kan. Terus menambah 200 sampai 400, DDR2 400 sampai 1066 megabit per second, DDR3 terus nambah sampai DDR4 terus bertambah. Kenapa seperti itu? Ya, kita ketahui bahwa kecepatan dari prosesor itu semakin lama semakin meningkat. Sedangkan kecepatan dari memori itu tidak banyak perubahan ya, tidak banyak perubahan. Sehingga dengan metode teknologi seperti ini kecepatan dari si prosesor itu bisa disinkronkan dengan kecepatan dari memori dengan teknologi yang ada pada DDR. Nah, seperti itu ya. Ya, berikutnya saya juga akan tunjukkan simulasi kerja dari RAM. Di sini nanti saya akan menggunakan software simulasi namanya Proteus. Jadi silakan nanti kalian download, kemudian diinstal di komputer masing-masing. Ya, terima kasih.